Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjalankan tugas video dari mata kuliah Ekonomi SDM untuk memenuhi ujian akhir semester 2024-2025. Saya hormati Bapak Asep Samantri SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi SDM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelin Anna Nurdarojatin dengan NIM 222325053. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 dalam manajemen sumber daya manusia. Tentunya masih bersama saya, Angelin Anna Nurdarojatin, yang akan memandu berita Gema News pada kesempatan kali ini dengan pembahasan pengangguran. Sebelum saya serahkan ke reporter di lapangan, saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Pengangguran menurut Prof. Hedi Priyosantoso ialah jumlah akumulasi orang yang tidak bekerja pada satu titik tertentu. Pengangguran merupakan perkalian antara jumlah orang yang masuk rata-rata durasi seseorang yang menganggur. Untuk berita selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab pengangguran. Faktor-faktor penyebab pengangguran akan saya serahkan kepada reporter yang berada di lapangan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan saya Angelin yang berada di Studio 123 Gema News. Di sini saya akan tunjukin. Mohon maaf teman-teman, saya tadi salah yang sedikit bercanda. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama adalah faktor pendidikan. Sebelum saya lebih lanjut ke dalam faktor pendidikan penyebab pengangguran, kita perlu ketahui bersama apa itu pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai upaya yang sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri mereka secara efektif, akhlak mulia, keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, mengapa pendidikan menjadi faktor penyebab pengangguran di Indonesia? Tentu, pendidikan menjadi faktor penyebab pengangguran di Indonesia karena peningkatan peluang kerja. Dengan pendidikan yang berkualitas, peluang kerja gampang digapai oleh seseorang. Namun beda hal, jika pendidikan kurang, maka peluang kerja akan semakin sulit untuk didapatkan seseorang dalam mencapai sebuah karirnya. Lalu, faktor yang kedua menjadi penyebab pengangguran di Indonesia adalah keterampilan. Mengapa sih keterampilan menjadi faktor penyebab pengangguran? Tentu, masih berkaitan dengan pendidikan. Jika pendidikan tinggi namun seseorang tidak memiliki keterampilan dalam bekerja, maka akan menjadi batas bagi seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Maka dari itu, keterampilan ini perlu diperhatikan agar bisa meningkatkan kreativitas kerja, inovasi, dan untuk bisa mengurangi faktor penyebab pengangguran di Indonesia. Faktor penyebab pengangguran yang ketiga adalah faktor upah dan gaji. Mengapa upah dan gaji menjadi faktor penyebab? Ada 3 kemungkinan. Pertama, jika upah tinggi, maka menjadi faktor penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan. Mengapa sih bisa seperti itu? Karena jika sebuah perusahaan memberikan upah atau gaji yang tinggi, sedangkan kinerja perusahaan atau kinerja karyawan tidak kompeten, akan menyebabkan perusahaan mengalami overhead, sehingga banyak kasus yang mengalami PHK secara mendadak karena kekurangan dari biaya perusahaan. Lalu faktor kedua dari upah dan gaji ialah jika upah dan gajinya rendah. Jika upah gaji yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan rendah, maka tingkat permintaan tenaga kerja akan semakin sedikit atau banyak individu yang tidak mau bekerja karena upah atau gaji yang ditawarkan sangatlah kecil. Yang ketiga, apabila gaji dan upah itu standar. Nah, di faktor inilah yang menjadi penyebab keseimbangan antara pekerjaan dan permintaan tenaga kerja. Karena upah dan gaji yang ditawarkan sama atau tidak merugikan salah satu pihak. Faktor penyebab pengangguran di Indonesia yang keempat adalah informasi. Karena arus globalisasi yang semakin meningkat, pastinya informasi teknologi akan sangat berpengaruh bagi tingkat pengangguran. Jika sumber daya manusianya tidak kompeten dalam sebuah teknologi, maka akan tertinggal zaman dan inilah menjadi faktor penyebab pengangguran yang terus meningkat di Indonesia.
Baik, seputar faktor-faktor penyebab pengangguran di Indonesia mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya Angelin di Studio 123 Gema News. Jangan kemana-mana, tetap stay di Gema News setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya dalam liputan Gema News. Terima kasih rekan saya Nur yang berada di lapangan dan sudah menjelaskan berita mengenai faktor-faktor penyebab pengangguran. Berikutnya, kita akan beralih ke berita selanjutnya, ialah berita mengenai jenis-jenis pengangguran yang berada di Indonesia. Masih banyak jenis-jenis pengangguran yang berada di Indonesia. Apakah hal tersebut tidak bisa ditanggulangi? Lalu, bagaimana jenis-jenis pengangguran yang ada di Indonesia? Mari kita kumpas secara tuntas bersama rekan saya Nur yang berada di lapangan. Baik, terima kasih rekan saya Angelina yang berada di Studio 123 Gema News. Di sini kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pengangguran yang ada di Indonesia. Menurut Hedi Pio Santoso, jenis pengangguran yang berada di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ialah jenis pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan karena informasi yang tidak sempurna sehingga terdapat friksi atau jeda yang membuat para pencari pekerjaan susah mencari pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Salah satu contoh dari pengangguran friksional adalah seseorang yang baru lulus sekolah maupun kuliah yang sedang mencari pekerjaan pertamanya. Jenis pengangguran yang kedua adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara pekerjaan maupun letak geografi. Halo, Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, saudara ingin menyatakan tidak lolos. Bukannya saya sudah menjalankan semua persyaratan dengan benar ya? Tapi kita memerlukan S1. Oh, minimalnya harus S1 Bapak. Memang kalau saya seperti SMA seperti saya tidak bisa? Mohon maaf, tidak bisa ya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Masih menurut Hedi Pio Santoso, jenis pengangguran yang ketiga adalah pengangguran karena rendahnya permintaan. Pengangguran ini tuh sering disebut dengan pengangguran siklikal. Nah, pengangguran ini tuh berpengaruh dengan besaran atau kisaran gaji yang diberikan sangatlah kecil, sehingga permintaan tenaga kerja pun menurun. Namun sebaliknya, apabila besaran gaji atau upah diberikan sangatlah besar, maka tingkat permintaan tenaga kerja akan naik dengan sendirinya. Angelin, Ya, Pak? kemarin kamu tahu sendiri kan ada bencana alam ya, terjadi gempa di wilayah sini. Ya. Itu beberapa aset kita hancur dan ada beberapa bangunan juga yang hancur. Maka dari itu perlu pembiayaan juga buat mengganti semua itu, buat memperbaiki semua itu. Jenis pengangguran yang terakhir atau yang keempat adalah jenis pengangguran alamiah. Jenis pengangguran ini merupakan gabungan dari pengangguran friksional dan struktural. Pengangguran karena rendahnya tingkat permintaan tidak termasuk dalam pengangguran alamiah. Woi, udah dimulai. Mungkin cukup sekian dari berita-berita yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya Angelin yang berada di Studio 123 Gema News berikut. Bagaimana para penonton Gema News? Apakah Anda sudah mengetahui dan memahami jenis dan contoh pengangguran yang berada di Indonesia? Bagaimana pendapat Anda soal pemerintah yang belum saja menanggulangi masalah tersebut? Pemerintah sudah sangat berusaha untuk memberikan kebijakan-kebijakan dalam mengurangi masalah pengangguran. Di sini saya akan memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Kebijakan yang pertama ialah meningkatkan arus informasi tentang pasar kerja. Kebijakan ini bisa membantu mengatasi pengangguran friksional. Lalu, kebijakan yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran ialah kebijakan pemberian subsidi, pelatihan dan keterampilan, serta alokasi subsidi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi pengangguran struktural. Kebijakan pemerintah yang ketiga yang telah tim Gema News riset adalah kebijakan mengenai penurunan permintaan agregat dengan tingkat upah yang bersifat tidak kaku. Kebijakan ini dapat mengatasi pengangguran alamiah.
Berita berikutnya mengenai tingkat pengangguran terbuka atau TPT sudah mencapai sebesar 4,91%. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakarnas pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibandingkan Agustus tahun 2023. Penyebab pengangguran di Indonesia utamanya karena ketidakseimbangan antara pekerjaan dan permintaan tenaga kerja. Ini menjadi faktor penyebab persaingan yang sangat ketat. Ledakan jumlah penduduk juga menjadi kontribusi aktif dalam meningkatkan pengangguran yang ada di Indonesia. Usai sudah berita Gema News pada kesempatan kali ini, saya Angelin Anandra Jatin pamit undur diri dari hadapan rekan-rekan semua. Mari kita bertemu di kesempatan lain waktu dalam berita-berita yang lebih menarik, terpercaya dan akurat pastinya. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan kepada para penonton yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asep Somantri SEMM yang telah membimbing saya selama semester 5 khususnya dalam mata kuliah Ekonomi SDM. Kepada teman-teman saya semester 5 yang telah membersamai selalu dan selalu mendukung saya dalam pembuatan video ini. Saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila selama video berlangsung ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para penonton. Saya Angelin Anandra Jatin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.